Halo Lats, kami lagi ada di salah satu hotel yaitu Hotel Westin. Diundang oleh Astra Honda Motor ya. Mau ngebedah mesin 160 seriesnya Honda, yaitu yang dimiliki oleh PCX 160 yang turun kemudian ke Vario dan terakhir ada ADV 160. Nah, di sini ada ADV 160. Oke. ADV 160 dan pada nonton dong videonya ya. Harusnya sih udah ya kan, udah dibikin videonya berkali-kali tuh, dari mulai top speed, dari mulai diajak touring, kemudian diuji isi Pertalite gitu kan. Nah, ngomongin Pertalite di workshop ini, di bedah teknologi motor-motor Honda bermesin 160 ini bisa kejawab nih kenapa waktu KB isi dengan Pertalite 160 dengan Pertalite alias 190 kok tenaganya masih ada aja gitu. Padahal penasarannya adalah siapa tahu tenaganya jadi hancur gitu kan, jadi lemot, jadi boros. Tapi ternyata faktanya, silakan ditonton videonya deh. Nah, ini sebelah sana kita bisa lihat bongkahan yang namanya bongkahan mesin atau half cut atau mesin telanjang dari mesin-mesin Honda 160. Dan ini mesin ini itu dimiliki oleh PCX ya. Kemudian tadi yang kami sebut 160, Vario 160 dan juga ADV 160. Nah, ini KB udah bawa ke betannya. Di tipe 160 jadi ada 160-nya PCX, kemudian Vario dan ADV. Itu ada perbedaan di bagian ini, terutama di bearing, ya kan, ada bearing ini sama bearing yang di sebelah sini maupun yang ada di bagian ini. Ya, bagian ini ada perbedaan, ya, ada perbedaan di diameternya dalam maupun diameternya yang luar ini beda. Gitu. Sedangkan yang di bagian shaftnya pun juga sama. Shaftnya juga beda. Shaftnya itu di diameter yang ini beda, sama di diameter yang di tengah ini juga beda. Panjang shaftnya pun juga beda antara Vario kemudian PCX ya beda. Itu kalau Mama PCX sama ADV itu beda di bagian bearingnya. Ya, di bagian bearingnya ini beda. Seperti itu. Pak Hendro. Kalau teknologi ESP-nya yang grip ini tetap masih sama. Masih sama ya Pak ya. Oke Pak Hendro, mau tanya, perbedaan ini dibuat berdasarkan alasan apa Pak? Mungkin dari bobot atau apa? Ya memang untuk membedakan karakter motornya itu masing-masing. Oke, jadi memang dari sinilah nanti perbedaan karakter dari masing-masing motor itu terlihat gitu Pak Hendro ya. Betul. Apa Pak yang bisa dirasakan secara orang awam gitu? Dari tarikan pertama otomatis antara PCX sama ADV juga pasti beda. Ya? Top speed juga pasti beda. Seperti itu. Jadi mesinnya overall sama? Secara overall sama. Bedanya hanya di itu ya Pak? Bedanya di sini, kemudian kalau yang dengan punyanya si Vario itu bedanya di bagian CVT-nya juga beda. CVT-nya beda. Apa Pak itu? PCX sama ya. Bedanya apa Pak kalau di CVT? bagian driven pulley. Oke, kita lihat ya. Nah, ini bedanya antara punya PCX 160 dan ADV 160. Drive pulley-nya pun sudah beda. Sekarang ini Bedanya di part apa aja Pak tadi? ya, ini secara keseluruhan driven pulley, drive pulley dan Roller. di sini ini drive pulley dan drive belt. Belt ya, oke. Ini kita lagi ngomongin punyanya siapa Pak? Ini kalau yang di sini ini punyanya si PCX. PCX atau ADV mungkin sama juga. Oke. Oke. PCX, ADV. Beda dengan Vario ya Pak berarti ya? Ya, Oke. Bedanya di mana Pak tadi? Ini bedanya lebih panjang kalau yang punyanya Vario, punyanya PCX. PCX lebih kan? panjang, Ini PCX ADV lebih diameternya ini panjang. lebih besar. Oke. Gitu. Ini pun juga sama, diameternya lebih besar. Oke, I see. Dari yang lain nggak ada perbedaan Pak? Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Bobot roller juga sama Pak? Beda. Oke, termasuk bobot roller Yang berarti. PCX dan EDV berapa Pak bobotnya? 19 gram ya. 19 ya? Oh berat ternyata 19 semua. 19 gram sama semua. Sama semua. Rata-rata orang-orang itu melakukan dilobangi gitu Pak ya. Untuk mangkoknya dimodif dilobangi terus dikasih digerinda biasanya ya di sininya ya. Itu gimana Pak efeknya? Kalau dari Pak Hendro gimana? Ya, kalau sampai yang ini di gerinda, otomatis kan mengurangi diameter.
Oke. Ya kan, yang tadinya diameternya dia lebih kecil, otomatis kalau digeredak ataupun apapun dibentuk jadi garis-garis, otomatis kan diameternya akan berkurang. Ya berkurang, begitu diameternya berkurang, malah pada saat akselerasi awal jadi kurang. Ya, kurang, ya kan? Nah, terus kemudian kalau ditambah lubang-lubang seperti ini, ditambah lubangnya di sini, itu juga mempengaruhi balance biasanya otomatis karena ini berputar ada balance-nya. Kita ngurangi balance, kemudian kotoran-kotoran malah akan lebih cepat masuk di area ini. Ya, berarti kalau ada yang bilang dilobangin jadi kurangin greget, itu menurut Pak Hendro gimana? Nah, ini paling kurang Tepat. Jadi lebih baik kalau greget dibersihkan mungkin gitu. ya, karena kan kotoran malah Oke. Oke, ini di hadapan KB ada Pak Hendro ya, jadi salah satu senior teknik dari AHM, dan KB lagi buka kebetannya, jadi kita biar sama-sama tahu di mana dan seperti apa sih bentuknya gitu kan. Yang pertama mungkin akan kita nyanyiin, kita Pak Hendro nanya ACG starter nih posisinya sebelah mana sih? Oh, di depan ternyata. Ya, jadi di sini kan ada magnet permanen dan ada spool ya. Nah, di sini yang dinamakan dengan ACG starter. Ya, pertama. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah fuel injector. Mungkin pada nanya nih, fuel injector sebelah mana sih? Injektornya tuh katanya gitu kan. Oh, ternyata di sini. Injektornya di sini ada 4 lubang. 4 lubang. Ya, satu lubangnya itu diameternya 0,13 tadi. 0,13 injektor. Kemudian kita beralih, berikutnya adalah roller rocker arm. Sebelah mana dia? Ini kan. Ya. Ini roller rocker arm. Roller rocker arm di bagian asnya di sini. Nah, ini dia ada needle bearingnya. Ada needle bearingnya. Ini roller rocker arm. Next, combustion nih. Ya. Ini combustion chamber air intake port. Combustion chambernya itu ada di bagian sebelah sini, ya. Ini combustion chambernya, ini bagian ini. Ya. Tambahan yang di sini juga. Nah, kemudian ditambahkannya lagi bore dan stroke-nya. Bore dan stroke Ya. Kemudian intake port-nya ini, intake port-nya. Intake port-nya di sini dibuat lebih halus dan dibuat akan lebih nggak tanpa halangan, sehingga semprotan injektor ini ke sini langsung menuju ke lubang ini semprotannya, sehingga akan memperbaiki volumetric efisiensi, akan meningkatkan volumetric efisiensi. Ya. Next, ini yang disebut dengan offset cylinder dan Offset cylinder, sleeve. ya. Offset cylinder ini posisinya antara center cylinder itu tidak segaris dengan senternya crankshaft atau poros involve. Ini membuat Offset, supaya ya, jadi agak posisinya itu agak sejajar, supaya mengurangi gesekan. Fungsinya mengurangi gesekan. Gitu, supaya lebih ringan pada saat terjadinya naik turunnya piston. Kemudian spinning slip itu adalah di bagian liner silinder, tapi di bagian yang terikat oleh aluminiumnya ini. Jadi di dalam dong. Di dalam aluminium. Jadi yang mengikat dengan aluminium. Jadi kalau mama posisi yang ini kita cutting seperti ini tadi, yang sebelum dicat ini akan kelihatan bintik-bintiknya. Bintik-bintiknya. Seperti ini slipnya. Oke, nextnya itu Piston. lightweight piston and crankshaft. Ya, Masih di area pistonnya di area sini piston. Nah, ini pistonnya dibuat lebih ringan
Kenapa lebih ringan? Karena di bagian coakan yang seperti ini, sehingga panjangnya daripada pin piston dia akan lebih pendek. Ya, terus kemudian yang dinding pistonnya ini pun juga dibuat lebih kecil supaya gesekannya juga berkurang. Ya, seperti itu. Crankshaft. Ya, crankshaftnya sendiri di crankshaft ini, bagian ini crankshaft nih, crankshaftnya dibuat lebih rigid lagi, makanya lebih baik. Gitu. Siap. Itu fungsinya adalah increase fuel efficiency. Dia bikin irit lah secara singkat. Terus Breather structure. breather structure itu adanya di bagian dalam sini, di dalam lagi. Nah, udara yang ada di bagian mesin yang di sini, di antara crankshaft ini akan mengalir melalui lubang kecil di sini, lubang kecil melalui port stud yang paling bawah ini, kemudian menuju ke kepala silinder. Kepala silinder nanti akan dibuang di bagian silinder ini dan nanti akan diteruskan lewat lubang-lubang ini, terus kemudian keluar kemari, disalurkan menuju ke ruang udara, Intake ya, saringan udara, air filter. Oke. Siap. Tujuannya increase cooling efficiency. Built-in liquid cooling system. Nah, ini kayak ada sebelah sini nih saya lihat. Yang kayak punya di kulkas nih kayaknya. Ya, ini ribnya dibuat U-shape di sini supaya menangkap udaranya pada saat jalan akan lebih baik, meningkatkan efisiensi pendinginannya. Itu. Ya. Baik. Berikutnya V-Matic. V-Maticnya sebelah sana. Di bagian V-Matic yang di sini ada perubahan-perubahan baik di tingkat ISP, berarti kemudian ada desain untuk V-belnya sendiri. Ini 2 puck ya, berarti 2 gigi antara atas dan bawah di sini untuk mendapatkan elastis ya, elastis. Yang biasanya itu enggak 2 gigi yang atasnya rata gitu. Sebelumnya dulu ada rata di sini. Jadi sekarang yang tipe-tipe yang ESP itu menggunakan yang dual core. Transmission. Transmisinya bagian ini. Oke. Bagian yang di sini ini kelihatan ada gearnya. Gearnya yang di sini dia ada 3 tumpu titik bearing ya, ada 3 titik bearing, bahkan ditambahkannya lagi ribnya itu nanti bisa dilihat di bagian sini ya, gitu ribnya. Kita mulai mungkin. Ya tadi yang ribnya tadi ini ribnya. Nah, rib di sini ribnya. Nah, dengan adanya teknologi yang rib di sini, maka oli transmisi yang ada di sini bisa lebih sedikit. Tujuannya kalau olinya kebanyakan nanti akan terjadi pergolakan oli yang akan memberatkan sini. Makanya untuk mengurangi oli, tujuannya untuk menghilangkan pergolakan oli, tetapi pelumasannya akan lebih baik ditambahkannya dengan rib. Jadi cipratan oli yang dari gear ini akan kena di sini, terus turun langsung turunnya lagi, tapi pas di bagian gigi-giginya tadi. Jadi olinya sedikit tapi pelumasannya maksimal. Terus ESP plusnya. ESP plus. Tambahnya. ESP plus. Ya. Nah, tambahnya yang pertama adalah 4 valve. Oh, 4 valve. Ini adalah ESP plus. Plusnya. Nah, plusnya adalah 4 valve. 1, 2, 3, 4. 4 kartu. Ya, 4 klep. Oke. Terus yang kedua
Oil jet. Nah, itu dia tuh. Ya, betul. Piston oil jet ini akan menyemprotkan olinya ke bagian dalam piston. Ya, di sini bagian dalam piston sehingga piston tetap dingin posisinya, tidak terlalu panas. Kalau pistonnya cepat panas, nanti akibatnya bahan bakar akan mudah kebakar dengan sendirinya. Oke, sekarang kita beralih ke air intake system. Gue udah kayak kuliah nih. Di sini ada rectifier. Ini rectifier sehingga udara yang dalam Pengarah sini, ya, rectifier pengarah. Udara yang ada di sini itu difokuskan ada di ruangan ini supaya mudah untuk diisap. Gitu. Jadi nggak ada posisi ada di sini diisap nggak, tapi supaya posisinya diarahkan masuk ke dalam lubang. Betul. Masuknya dari sini sebenarnya ya. Iya betul, masuk dari sini. By the way, kenapa sih? Kenapa nyamping ya? Padahal kan kita riding tuh dari depan anginnya gitu. Kenapa dia nyamping gitu? Jadi Kenapa nggak dibikin dari sini langsung misalnya gitu kan? Tidak perlu harus ke depan. Nah. Langsung. Jadi posisinya nyamping di sini tujuannya juga banyak. Udara juga nggak kotor langsung masuk ke kemari. Oh iya sih. Kan? Terus kemudian sekarang posisinya akan terisap. Udara yang ada di sini akan keisap oleh ini, tapi isapannya itu diarahkan. Oke, jadi itulah tadi penjelasan dari Pak Endro. Terima kasih banyak Pak Endro ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Di sini juga ada banyak teman-teman yang mungkin penasaran apa sih dari ESP Plus itu yang mempengaruhi performa dari mesin Honda 160 series yang ada di PCX dan Vario 160 dan juga EDV 160. Begitu, oke. Semoga bermanfaat nih motornya nih. Ini ada yang mau dikasih tahu nih, jadi periodik penggantian oli antara penggantian periodiknya ya sama di 0,8 untuk PCX dan dengan ADV Vario sama PCX Vario sama, yang di ADV tapi ADV lebih kecil, lebih sedikit karena ADV. memang peletakan sudut ke frame-nya dia beda. Meletakan sudut tapi cuman bukan akibatnya berarti olinya lebih sedikit, enggak. Karena peletakannya dia sedikit berubah, maka pada saat kita mengeluarkan oli ada sisanya yang lebih banyak dibanding punyanya PCX. Tapi total olinya sebenarnya sama. Tapi penggantian periodiknya yang keluarnya itu beda. 0,75 untuk ADV sendiri ya. Tapi bukan berarti olinya kurang ya. Ada yang di ADV ada tulisannya. Ada 0,7. Antara mesin Vario ADV sama Ya, tapi yang ini nggak ada. Ini kan punya PCX sebenarnya. Yang di ADV, ADV ini Pak. Kita kan lihat yang di ADV.